Lanjut. Faslu tes ya. Pasal ke-9 fi adabi zakat. Pakai zal ya di sini ya. Di dalam adab menyembelih. Kalau pakai zai itu nanti zakat, zakat pengeluaran harta. Kalau harta. zal itu menyembelih. Li zakati adabun yang bagi mura'atuha, bagi penyembelihan itu ada adab yang perlu untuk dijaga. Wala tusharatu fi zakiyati bal tahillu fi dunya, Pak. Tetapi tidak menjadi syarat di dalam halalnya menyembelih, tetapi ya boleh atau bisa menjadi halal sekalipun tanpa memenuhi syarat-syarat. Tapi yang demikian ini perlu untuk dijaga. Ya walaupun artinya tanpa syarat-syarat ini, tanpa adab-adab ini, hasil sembelihan tetap halal. Halo? Gak kedengaran, Ustaz? Halo? Kedengaran kok, Ustaz. Ya. Kedengaran ke saya? Kedengaran tadi, kedengaran ya. 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 Yang pertama menghadap kiblat pada waktu penyembelihan, ya. Artinya sunnah, ya, adab. Kalau seandainya binatangnya dan orangnya tidak menghadap kiblat, ya tetap sah penyembelihannya, ya. Namun adabnya orang yang menyembelih dan binatang yang disembelih itu harus dihadapkan ke arah kiblat, gitu. Yang kedua, al-ihsan fi tadkiyatiha, yaitu berbuat baik, berbuat ihsan di dalam proses penyembelihannya, bihaitu takunu bi alatin haddatin, di mana dengan menggunakan alat yang tajam, ya murruha ala mahalli zakati bi quwwatin wa suratin, yang dilewati ya, yang di apa namanya? Ya dikurok itu pada tempat penyembelihannya dengan kuat dan cepat, ya. Mungkin saya sudah nge-share bagaimana kemarin saya menyembelih ya sapi. Nah, itu yang pertama harus ya bahasanya mungkin dengan kuat gitu, dengan sepenuh tenaga, dan juga harus dengan cepat. Supaya apa? Supaya binatang tersebut tidak merasa tersiksa dengan proses penyembelihan yang cepat itu. Kalau dilambat-lambatin, nah itu malah menjadi sakit bagi mereka tuh, bagi binatang tersebut. Wakilah ada minal adabil wajibah. Dikatakan ini adab yang wajib. Lizahiri qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan zahirnya sabda Rasulullah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Jadi nomor 2 ini menjadi wajib katanya, ya. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinut dzibhata, kalau kalian menyembelihlah dengan cara ihsan. Wal yuhidda hadakum syafratahu, dan hendaknya mempertajam ya salah seorang alat potongnya, goloknya. Wal yurih dzabihatahu, dan untuk memperbaiki cara memotongnya, ya, mempercepat cara memotongnya sehingga binatang tersebut cepat mati, ya, cepat selesai itu proses pemotongannya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Wa hadzal qaulu huwa sahih, dan pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Jadi dengan demikian menggunakan alat yang tajam itu bagian daripada ihsan kepada binatang yang kita sembelih. Antakuna zakatu fil ibili nahran. Hendaknya dalam proses penyembelihan unta itu nahran. Nahran itu kira-kira dalam keadaan berdiri. Ya, ontanya dalam keadaan berdiri. Wa fi ghairiha dzabhan. Dan pada selain onta itu zabhan namanya. Disembelih dalam posisi tiduran, ya, miring. Sapi, kerbau, kambing itu harus dimiringkan begitu, ya, ditidurkan. Kalau onta harus berdiri. Fayan harul ibilu qa'imatan ma'qulatan yada al-isra, maka disembelih onta itu dalam keadaan berdiri, diikat pada kaki yang kirinya, ya, kaki kirinya yang diikat. Fa inna tahu alaihi dzalika naharha barikah, ya. Kalau sulit, nah baru ya dimiringkan, dimiringkan. Wa yudbahu ghairuha ala jambihal aisar, yang selain onta itu disembelih atas miring pada sisi lambung atau sisi badan sebelah kiri. Jadi sisi sebelah kirinya itu ada di bawah, ya, kaki kanan ada di atas.
ya, supaya bisa menghadap kiblat. Fa in kana dzabih a'sara ya'malu biyadihil yusra dabahaha ala jambil aiman. Kalau penyembelih ya merasa sulit untuk bekerja dengan tangannya sebelah kirinya, maka artinya sebelah kiri badan daripada binatang tersebut, dabahaha ala jambil aiman, boleh ia menyembelihnya atas sisi bagian daripada yang kanan. Ya, artinya yang kirinya itu yang ada di bagian bawah. In kana aryahul dzabihati wa amkana lahu, jika yang demikian itu lebih enak untuk menyembelih dan lebih memungkinkan. Wa yusanu ayyadu arijlahu ala unuqiha, dan disunahkan untuk meletakkan kaki di atas lehernya, lihat amakana minha, agar ia merasa ya terpasrahkan begitu, dapat memungkinkan untuk dipotong begitu. Nah, jadi kalau onta cara motongnya memang dalam kondisi berdiri, ya onta tuh. Jadi dalam kondisi berdiri, kaki kirinya diikat, nah langsung dipotong, ditonjok tuh hanya bagian lehernya. Tapi kalau kerbau, sapi, nah itu semuanya barikan katanya, dalam keadaan miringkan, dibaringkan begitu. Amal baruk alaiha wal imsak bi qawaimiha fal aslalahu minas sunnah. Adapun ya kalau onta itu dimiringkan begitu, dijatuhkan begitu dan menahan dengan kaki-kakinya, itu fala aslalahu minas sunnah, tidak ada dasarnya dalam sunnah. Jadi kalau onta dirobohkan, tuh baruk tuh namanya dirobohkan begitu untuk dimiringkan, itu enggak ada dasarnya katanya. Memang harus berdiri. Ya. Waqad dzakara ba'dul ulama, ya, sebagian ulama menyebutkan anna min fawaidi tarkil imsak bil qawaim, bahwa faedah membiarkan, ya, tidak menahan kaki-kakinya, ziyadata in haridam bil harakatul idrab, itu mempercepat mengalirnya darah dengan gerakan dan berontak-berontak badannya. Jadi kalau onta dimiringkan gitu, ditungurubin atau dimiringkan, diikat, nah itu katanya nggak ada sunnahnya. Dia harus tetap berdiri, dan dalam kondisi berdiri itu nanti dia banyak bergerak tuh, ya, pasti potong. Nah, dengan cara bergerak, maka darah yang ada di dalam tubuh onta itu akan cepat keluar. Nomor 4, qat'ul hulqum wal mari, memotong hulqum dan mari, ya, aliran makanan dan minuman serta aliran napas. Ziyadatan ala qat'il wadajain, ya, lebih daripada itu harus memutuskan dua urat. Dua urat itu ada sebelah kiri dan kanan. Wanzuri syarat min syurutil zakat, lihat ya syarat ke-8 daripada syarat-syarat menyembelih. Udah kita bahas. Jadi para Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau motong itu bagian leher itu paling tidak ada tenggorokan, ada kerongkongan, dan ada urat yang ada di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka kalau motong itu harus paling tidak sebelah leher. Kalau leher itu utuh, nah itu harus terpotong tuh, ya. Sehingga dengan demikian aliran napas, aliran makan, aliran minum, dan aliran darah pada urat-urat tersebut semuanya terputus, gitu. Yang kelima, ayyastura sikin anil bahimah inda haddiha fala tarha illa inda dzabhi. Hendaknya menutup pisau atau golok hadapan binatang ketika menajamkannya, sehingga ia tidak melihatnya kecuali pada waktu memotongnya. Ini adabnya kayak gini nih. Jadi tukang potong jangan mempertontonkan goloknya di hadapan binatang yang akan dipotong. Nggak boleh tuh, ya, makruh yang demikian itu. Jadi kalau lagi dalam proses nih, itu golok harus ditaruh dulu, pisau ditaruh dulu di tempat yang aman. Nah, kalau udah siap, barulah keluarkan golok tersebut, pisau tersebut untuk potong. Yang keenam, ayyukabbirallah ta'ala ba'da tasmiyah. Hendaknya ia bertakbir kepada Allah setelah membaca bismillah. Jadi baca bismillah, baca takbir, ya, baca doa, ya, dan seterusnya gitu, ya. Terus Ustaz Setia dinaikin lagi. Ya. Yang ketujuh, ayusamiya anda bihil udhiyah awil aqiqah man hiyalahu. Hendaknya ia menyebut
dari proses penyembelihan udhiyah, kurban, awil akikah atau akikah, ya. Untuk siapa? Ya. Untuk siapa? Ba'da tasmiyati wa takbir, setelah melaksanakan atau membaca bismillah dan membaca takbir. Jadi sebutin tuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi Allahu akbar. Ya, Allahumma inna hadihi udhiyat fulan, Allahumma inna hadihi aqiqata fulan, gitu misalnya, ya. Wa yas'alullaha qabulaha, dan ia minta supaya diterima. Wa yaqulu, maka dia berucap bismillahi Allahu akbar. Ya, bismillah Allahu akbar. Allahumma minka. Ya Allah, ini dari kamu. Walaka, dan juga kembali untuk kamu, anni, dari saya. Ya, ini kalau motong ya untuk diri sendiri. Ya, motong diri sendiri itu bacanya seperti itu. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka anni. Ya, itu untuk diri sendiri itu. Udhiyahnya untuk diri sendiri, akikahnya juga untuk diri sendiri. Au an fulan in kana li ghairihi, atau dari fulan. Jadi kalau dari orang lain. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka an. Siapa orangnya, sebutin. An Ahmad, ya, dan seterusnya. Allahumma taqabbal minni. Tuh tulisannya, ya. Ya Allah, terimalah dari aku. Au min fulan, atau dari orang lain. Kalau atau dari fulan kalau dari orang lain. Jadi lengkapnya gini. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka anni, Allahumma taqabbal minni. Itu begitu. Doanya nih ya. Terus kalau orang lain berwakil kepada kita suruh minta potongin, nah, maka bacanya Allahumma bismillahi Allahu akbar, Allahumma minka walaka an Ahmad misalnya. An Ahmad. Terus Allahumma taqabbal min Ahmad. Ya, taqabbal ya kali. Nah, itu biasanya seperti itu bacaannya, ya. Baik. Al-Faslul Ashir, pasal yang ke-10 fi makruhati zakat. Makruhnya ya menyembelih. Yang pertama antakuna bi'alatin kealatin, ya. Menggunakan alat yang tidak tajam, kira-kira begitu. Ay ghairu haddatin, tidak tajam. Waqilah yahrumu dzalika, dan hukumnya ini adalah haram. Jadi menggunakan yang kuntul, yang tumpul, itu hukumnya haram karena menyakitkan jadinya. Yang kedua, ayuhidda alat zakat wal bahimah tanzuru, ya. Mempertajam alat tapi binatangnya ngelihat tuh kepada goloknya. Misalnya di depan kambing, di depan sapi, di situ dia ngasah golok. Nah, nggak boleh, ya. Atau dia membuka goloknya ketika dalam proses penyembelihan belum siap gitu. Misalnya kambing lagi ditarik, lagi diangkat, kerbau lagi dijatuhkan begitu. Nah, itu golok harus ditutup terlebih dahulu, jangan diperlihatkan. Yang ketiga, ayyudakal bahimah wal ukhra tanzur ilaiha. Satu binatang disembelih sementara binatang yang lainnya memperhatikan. Itu nggak boleh tuh. Misalnya di tempat kita menyembelih ada 3 sapi, ya. Satu sapi lagi diproses dipotong di depan sapi yang lain. Nah, itu nggak boleh. Ya, hendaknya sapi yang belum dipotong itu dipindahkan dulu atau dibalik hadapannya. Misalnya ya menghadap ke belakang supaya dia tidak melihat gitu, ya. Jadi proses pemotongan ada di belakang sapi gitu, ya. Kalau tempatnya tidak memungkinkan untuk memindahkan sapi yang ada. Dahin jadinya. Yang keempat, ayat malam ba'da tazkiyah ma yu'limuha qabla zuhuqi nafsiha. Ia melakukan sesuatu yang menyakitkan, ya. Setelah proses itu melakukan sesuatu yang menyakitkan sebelum hilang ruhnya. Misalnya ayyuka sira unuqaha, memotong lehernya. Au yusalliqaha, sama memisahkannya. Au yaqtausha min a'daiha, atau memotong daripada anggota-anggota tubuhnya qabla an tamuta, sebelum mati seutuhnya. Wa qila yahrumu dzalika, dikatakan hukumnya adalah haram. Habis nyembelih nih, ya, habis nyembelih itu masih hidup sebenarnya. Bijinya langsung aja tuh dipotong, jebret. Nah, banyak orang yang begitu tuh, nggak sabaran, ya, dipotong.
Nah, ini jadinya dikhawatirkan nanti matinya itu mati disembelih atau mati dipotong ya biji kambingnya itu tuh. Nah, biji sapinya begitu. Nah, itu nggak boleh. Matiin dulu semuanya, hilang ruhnya, barulah dipotong ya. Semuanya harus begitu. Semua pokoknya darahnya sudah berhenti, gerakannya sudah berhenti, baru kemudian dipotong. Kalau baru banget dipotong, langsung ya dikeset kulitnya misalnya, langsung dipisahin kepalanya, langsung dipotong bijinya. Ini dikhawatirkan matinya bukan dalam proses penyembelihan, tapi dalam proses dipotong-potongnya itu gitu ya. Nah, dikatakan proses yang demikian itu hukumnya adalah haram. Wa ilahuna intaha ma'aradna talkhisu min kitab ahkamil udhiyah wa zakat. Sampai di sini ya, inilah yang kami kehendaki untuk meringkas kitab ahkamul udhiyah wa zakat. Nasallallahu ta'ala yanfa'a bihi wa bi aslihi. Kami mohon kepada Allah untuk Allah memberikan manfaat ya terhadap kitab aslinya. Wa kana al-farah minhu asra yaumul arbi'a al-muwafiq ya ala sata min Dzulhijjah sanata 1400 ya 400 wa alaf. Walhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala nabi Muhammad alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi buku ini ditulis selesai pada hari Rabu tanggal 13 Dzulhijjah ya tahun 1400 ya. Nah, inilah yang terkait dengan proses-proses penyembelihan dan hukum-hukumnya. Mudah-mudahan ya bisa kita pahami baik-baik, menjadi modal bagi kita. Amin, Kalaupun ya kita Allah. misalnya bukan yang nyembelih, ya paling tidak kita ngasih tahu lah sama teman-teman kita. Baik. Baik. Selesai, Ustaz Zulfia, insya Allah minggu depan kita lanjut ke Bulughul Maramnya. Bulughul Maram masih tentang bab nikah ya. Baik. Ya. Alhamdulillah ini kita baru pertama kali ya kitab Al-Ahkamul Udhiyah wa Zakat ini sudah selesai ya. Ini prosesnya agak panjang ya dari akhir bulan Juni kemarin ya. Jadi ini merupakan ya suatu momen-momen di hari raya Idul Adha di tahun ini khususnya. Ya, dengan kitab ini Ahkamul Udhiyati wa Zakati ya supaya kita bisa mengetahui ya bagaimana sih caranya kita menyembelih hewan-hewan kurban ya agar supaya ya hewan kurbannya itu tidak ngamuk begitu kan, agar supaya hewan kurban itu ya tidak takut ketika dikurbankan begitu ya. Jangan sampai ya ketika di dalam di kalangan masyarakat nih beberapa waktu yang lalu sapinya kabur, kira-kira di Sidoarjo sapinya kabur sampai ke jalan raya. Masya Allah. Ini memang kalau momen yang paling terlucu tuh sepanjang di tahun Hijrah itu ya Idul Kurban itu ya, karena sapinya kabur ataupun kambingnya kabur berkeliaran di masyarakat. Begitu Satria dapat video yang penyembelih ditendang sapi enggak? Oh, yang itu yang sampai, videonya Bapak ya itu ya Pak ya? Yang enggak, yang sampai orangnya sampai mental tuh. Yang yang sapi. Itu ya. Oh, yang itu sih pernah lihat ya sampai gini, ngeri banget Pak, subhanallah. Ya, makanya itu diperhatikan. Mungkin ini adalah satu kesalahan yang ya apa namanya ya, dalam proses itu kayaknya terlalu mengentengkan gitu. Sehingga akhirnya ya terjadilah sedemikian karena mohon diperhatikan kalau kita dalam proses penyembelihan sapi itu kita tidak boleh berada di samping atau belakang sapi. Kaki sapi belakang itu bisa nendang ya ke samping atau ke belakang. Jadi hati-hati. Iya Pak, betul. Ini amat sangat berbahaya. Kemarin kita lihat ada beberapa kasus ya di mana dalam proses penyembelihan tersebut yang nyembelih itu ya itu malah ya ditendang oleh sapi tersebut sehingga akhirnya kelempar sangat jauh sekali. Allahu Akbar. Nanti kalau Pak Sutria belum dapat nanti saya kirim kali ini apa namanya videonya. Serem, ngeri itu videonya. Oke, silakan. Baik Pak Yahya, silakan Pak, langsung saja untuk bertanya. Ya, pertama saya tanya dalam proses kurbannya ini sejarah kurbannya ya, kenapa yang disebut yang sering
memang hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa peran sang ibu Siti Hajar? Padahal pastikan ibu juga sangat tersayat hatinya ketika anak satu-satunya akan disembelih. Kenapa nggak pernah ada yang membahas mengenai peran Siti Hajar sebagai ibu kandung daripada Nabi Ismail? Mana ada seorang ibu nggak tersayat hatinya ketika anak satu-satunya dia urus dari bayi ditinggal ayahnya terus dipotong. Itu satu pertanyaan spiritualnya. Kedua, pertanyaan teknis Pak Yai. Kemarin saya motong lebih daripada 10 di masjid saya. Saya nggak usah sebutin, tapi saya ini sebagai konsultasi aja. Karena saya menghindari kerumunan, maka saya memakai jasa RPH, rumah potong hewan. Terima beres dengan termasuk ongkos-ongkosnya di luar daripada tidak memotong daripada sapi itu, tidak memotong daripada biaya sapi. Murni itu. Ustaz Dirga, izin dulu ya, lagi talim. Ustaz, afwan izin. Ya. Assalamualaikum. Lanjut ya Pak ya. Itu hasilnya saya satu sapi dengan harga sapi 20 juta di luar ongkos potong lain lagi, murni itu sapi untuk sapi. Belinya juga ke RPH, itu memang harus beli ke RPH. Hanya jadi 140 bungkus dengan daging 8 on, sisa-sisa lain-lainnya, tulang segala macam, jadi 1,2 kilo lah. Sementara ini ya, saya kalau ngitung memang nggak boleh, tapi saya hitungan bisnis nih, perbandingan Pak Yai. Di pasaran harga daging 125 kilo daging doang. Kalau duit saya 20 juta, dibagi 125.000, saya dapat 160 bungkus daging doang, Pak Yai. Nggak pakai ada tulang, itu pakai tulang-tulang, cuma dapat 140. Kalau gitu saya mendingan beli dagingnya aja di pasar. Jadi saya nggak dapat ngebagiin 1 kilo ke orang lain, ke mustahik, ke yang lain-lainnya. Ini bagaimana duduk persoalannya, Pak Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, urusan ibu, saya kira kalau dalam sejarah itu tetap Sarah itu, Siti Hajar itu berperan aktif. Karena dalam proses penyembelihan itu pada waktu itu, ya mohon maaf, ini cerita, mungkin hadisnya dalam bentuk cerita begitu ya. Itu salah satunya adalah yang digoda oleh iblis supaya menggagalkan proses penyembelihan itu adalah Siti Hajar. Ya. Tetapi memang iblis walaupun dia istilahnya ingin menggoda, namun kejujuran iblis itu ada gitu ya. Iblis mengatakan, Hajar, tahu nggak anak kamu mau dibawa kemana? Mau ke Mina katanya. Mau ngapain di situ? Nggak tahu. Ya, itu mau dipotong oleh bapaknya, oleh Ibrahim. Atas dasar apa dia dipotong? Atas perintah Allah. Nah, itu kejujuran iblis di situ tuh, ya. Iblis nggak bohong gitu, ya. Nah, maka Hajar pun tahu kalau begitu. Oh, kalau memang anak saya ingin disembelih oleh bapaknya sendiri, tapi itu atas perintah Allah, ya biarkan saja. Saya rela, saya ikhlas. Saya pun akan siap berkorban kalau itu atas perintah Allah. Nah, jadi ada peran Siti Hajar di situ. Dalam hal ini ya tidak menghalangi, paling tidak, ya, bahkan mengikhlaskan, karena itu bagian daripada perintah Allah katanya, ya. Tentu hati ibu yang manapun akan tersayat. Namun karena Hajar salah satunya adalah tidak memberatkan Ibrahim, itu adalah bagian peran yang besar di dalam proses lancarnya Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Siti Hajar itu tidak memberatkan Ismail, itu peran utamanya di situ, ya, bahkan meredoinya, kira-kira begitu. Coba kalau seandainya Siti Hajar berhati kali begitu, di mana dia tidak rela dipotong sambil nangis-nangis, ya, terus grembelin Ibrahim, grembelin Ismail, itu akan menjadi berat akhirnya proses itu. Nah, kesabaran Siti Hajar itulah peran besarnya di dalam proses mempermudah, ya, pemotongan. Dalam hadis ada Pak Yai? Dalam hadis ada. Kalau Bapak cari-cari di dalam kitab-kitab proses penyembelihan tersebut ada, ya. Di dalam kitab Durratun Nasin itu di sana diceritakan seperti itu, ya. Bertemu dengan iblis, bertemu dengan malaikat dan lain sebagainya, itu semuanya ada ceritanya seperti itu, ya. Yang kedua, memang
di dalam RPH Pak, itu ya kan sistemnya sistem karkas ya kalau nggak salah begitu. Jadi bagi mereka jeroan, hati, kaki, kepala, bahkan bisa jadi tulang itu dianggap bagian dia jadinya gitu. Ya. Maka akibatnya kalau Bapak motong di RPH, ya wajar kalau dapat bagiannya cuma segitu doang jadinya. Enggak seutuh. Dapat tulangnya Pak Yai, dipotong tulang iga, tulang kaki, kepala dikasihin. Oh iya. Ya berarti artinya tidak keseluruhan diberikan begitu. Jumlahnya juga kan berapa kilonya juga kita perlu menghitungkan kembali itu ya kan. Kurang. Gitu. Iya. Jangan-jangan itu udah ada proses pengurangan yang daripada itu begitu. Makanya saya termasuk yang tidak setuju kalau proses pemotongan itu di rumah RPH. Kita nggak bisa menolak kalau udah dibungkusin sama dia. Sebab mereka juga pandai untuk, ya mohon maaf bahasanya nilep-nilep lah begitu. Ya, nilep-nilep itu mereka pandai sekali. Ya, daging-daging yang nempel di tulang dan lain sebagainya itu banyak banget sesungguhnya. Ya, yang bisa jadi itu tidak diberikan kepada kita. Bayangkan coba daging dengkul, paha itu kan tidak kelihatan kemana larinya. Masalahnya kerumunan ini Pak Yai, kami menghindari kerumunan di masjid ini. Betul. Kalau saya mengantisipasinya Pak bukan memindahkannya ke RPH, tetapi mengepung masjid itu dengan berbagai macam cara supaya yang ada di dalam proses penyembelihan itu hanya panitia saja. Nah itu, saya kebetulan di musola saya begitu, di masjid juga begitu. Jadi jalan-jalan itu yang menuju ke arah masjid itu ditutup semuanya. Sehingga yang betul-betul bertugas itu adalah para panitia saja. Gitu. Tidak ada kerumunan orang lainnya ikut serta di dalamnya. Betul. Gitu. Jadi kalau tahun depan dibeliin daging aja itu boleh nggak Pak Yai? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Emang yang penting adalah proses penyembelihannya itu kan. Ya kan? Iya. Kalau beli daging aja ya bukan udhiyah namanya kalau begitu. Iya. Ya baik, makasih Pak Yai. Okay. Baik. Terima kasih. Silakan para ustazah ataupun ya ibu-ibu. Bu Mia, Ustazah Mia, silakan untuk bertanya Ustazah Mia. Bu Mia. Assalamualaikum. Ataupun siapa nih? Bu Fauzia atau enggak Bu Febri. Assalamualaikum Bu Febri. Bu Febri. Tidak ada ya. Ustazah Kanti, Ustazah, Bu Kanti. Kalau nggak ada, nggak apa-apa kali, Satria. Baik, kalau gitu. Hari ini juga saya harus ngajar di PGBA nih. Jadi jam 2. Iya, 2:30 harus udah masuk gitu. Baik dah kalau gitu. Zoom juga ya Bapak ya, PGBA ya? Iya, betul. Baik dah kalau gitu. Baik, langsung saja ya. Ya kami tutup ya. Demikian apa yang disampaikan oleh Bapak Jahem Yusuf ya mengenai tentang kajian Ahkamul Udhiyah wa Zakah. Semoga bermanfaat untuk kitanya. Ya mudah-mudahan nanti ya di tahun yang akan datang ya khususnya Idul Adha ya ataupun Idul Kurban 1443 Hijriah ya kita akan membahas ya kitab tentang Idul Adha Idul Kurban lagi ya dengan kitab yang berbeda begitu. Ini tahun ini kan kitab Ahkamul Udhiyah wa Zakah. Panjang umur amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami ya baik dari narasumber maupun juga dari saya sendiri selaku host membawa acara. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari kami. Ya semoga Idul Adha maupun kurban di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang kami sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yai, makasih. Ya, sama-sama. Sama-sama Pak.